Record. Nah, jadi penilaian dalam IELTS, dalam IELTS, dalam speaking, gara-gara habis ngajar kelas IELTS jadi IELTS kan. Jadi penilaian dalam speaking itu ada empat. Yang pertama itu terkait dengan fluency dan coherence. Nah, kalau misalkan kita lancar aja tapi nggak coherence itu sama aja. Kalau misalkan kita coherence tapi nggak lancar juga nggak enak didengarnya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan fluency? Fluency itu lancar ya, kelancaran ketika kita ngomong. Nggak harus yang cepat-cepat banget, tapi temponya stabil. Dari awal sampai akhir itu temponya stabil. Yang kedua, ini masih dalam poin yang pertama, coherence. Coherensi itu menjawab apa yang ditanyakan. Jadi baik dalam seminar ataupun dalam speaking sehari-hari. Kalau sehari-hari kadang-kadang kita asal ngomong aja, yang penting kamu paham, saya paham, selesai. Tapi sebenarnya coherence ini menjadi penilaian yang penting. Kenapa? Artinya kita bisa paham apa yang ditanyakan. Contoh nih, misalkan saya tanya, ini kan ada teman kita satu lagi namanya Rosi ya. Saya bilang, saya nanya nih ke Rulita, Rulita, kamu tahu nggak Rosi kemana? Nah, kemudian Rulita jawab nih, oh si Rosi lagi makan. Biasanya kita ngejawab kayak gitu fine-fine aja kan, betul-betul aja. Tapi itu sebenarnya salah. Nah, Hmm. kita harus hati-hati kalau ada orang yang bertanya, baik itu di speaking IELTS ataupun mungkin di seminar ya, kita harus benar-benar pahami apa pertanyaannya. Karena ketika kita salah jawab, berarti jatuhnya nggak coherence. Ketika nggak coherence, ya berarti tidak menjawab pertanyaan. Ketika tidak menjawab pertanyaan, ya berarti jelas failed gitu kan ya. Nah, eh, ketika saya tanya, kemana si Rosi? Pertanyaan saya adalah where, kemana? Bukan sedang apa. Makanya saya bilang tadi, si Rosi kemana? Kok jawabannya, oh dia sedang makan. Nah itu salah. Ya, nggak boleh. Harusnya dia lagi di kamarnya. Atau dia lagi di kantor. Atau dia lagi ke pasar. Kayak gitu. Karena saya nanyanya adalah tempat. Maka jawabannya harus tempat juga. Kayak gitu. Hmm. Makanya kalau biasanya di speaking IELTS, itu kalau misalkan nilai kita itu di bawah 6 artinya kita kalau diajak ngomong belum nyambung. Bukti bahwa kita diajak ngomong itu nilainya 6. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ngobrol gitu, berapa sih nilai speaking IELTS-mu? Oh, nilai speaking IELTS-ku 6. Berarti dia kalau diajak ngomong udah nyambung gitu. Tapi kalau nilainya di bawah 6, berarti dia belum coherence, belum nyambung kalau diajak ngomong gitu. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan nanti lihat sertifikat IELTS gitu, itu kayak gitu ya. Kalau nilainya di bawah 6 berarti dia belum nyambung gitu. Mungkin nyambung tapi belum semuanya. Tapi kalau 6 itu bukti bahwa dia udah nyambung kalau diajak ngomong. Nah, yang kedua yang masuk penilaian adalah terkait pronunciation. Pronunciation ini nggak harus yang British banget atau American banget, nggak kayak gitu ya. Yang penting bisa dipahami dan tidak salah pengucapannya kayak makanan. Kayaknya itu kita udah pernah saya bahas ya, kayak makanan sama kaki, ada food, kemudian ada bekerja, ada work. Kalau simple pastnya ada worked, kayak gitu kan ya. Itu terkait dengan pronunciation gitu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan grammatical range and accuracy. Ini apa sih? Ini terkait dengan grammarnya gitu ya. Grammarnya tensisnya benar, fungsinya benar, jamak tunggalnya benar, variasinya oke. Nah, itu akan mempengaruhi penilaian di speaking kita. Dan yang keempat yang masuk penilaian adalah lexical resource. Lexical resource ini terkait dengan vocabulary yang kita miliki. Semakin variatif vocab yang kita miliki, semakin tinggi nilainya. Kayak gitu. Itu penilaian dalam speaking ya. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan ngebahas tentang sentence components ya. Komponen-komponen kalimat. Komponen-komponen kalimat di sini, ini sudah saya tuliskan, dalam kalimat bahasa Inggris, minimal ada subjek dan verb. Objek boleh ada, boleh enggak. Adverb boleh ada, boleh enggak. Yang bisa jadi subjek adalah noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, dan to infinitive. Kemudian verb-nya harus sesuai dengan rumus tensis, harus sesuai dengan fungsi tensisnya, dan subject verb agreement-nya. Objek sama dengan subjek, ada 6. Dan yang bisa jadi adverb, ada adverb, prepositional phrase, dan adverb clause. Ini hanya review saja supaya nanti ketika saya ngebahas, ketika kalian ngomong, saya meriksa jawaban kalian benar atau salah, saya langsung bisa merujuk ke sini dan teman-teman bisa langsung merujuk ke sini juga. Contoh,
I write a report. She teaches chemistry in this university. Jadi yang wajib adalah subjek sama verb. Objek boleh ada, boleh enggak. Adverb boleh ada, boleh enggak. Complement of subject boleh ada, boleh enggak. Tergantung kebutuhan kalimat. Karena kelas kita fokusnya ke speaking, saya nggak akan bertele-tele tentang grammarnya. Tetap saya kasih grammarnya karena kita ada grammar for speakingnya ya. Nah, rumus simple present selama ini yang diketahui teman-teman adalah subjek verb 1 SS, verb 1 murni. Itu kalau misalkan saya bilang gini, saya makan nasi setiap hari. I always eat rice gitu ya. I eat rice every day gitu ya. Pertanyaan saya, Nurul Iman. Nurul, kalau misalkan saya bilang Indonesia dikunjungi oleh banyak wisatawan, bahasa Inggrisnya jadi gimana? Bahasa Inggrisnya langsung, Mm-mm. Indonesia is visited by many people. Indonesia is visited by many people. Jadi hati-hati ya, itu adalah kalimat pasif. Jadi Hmm. ke sini ya, berarti Nurul udah tahu ya. Kalau simple present itu ada bentuk aktif, ada bentuk pasifnya. Kalau pasifnya adalah subjek is MR verb 3. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diawali dengan di atau ter. Ya. Kalau ada kata kerja diawali dengan di atau ter, maka gunakan yang pasif. Kemudian ada nonverbal. Kalau nonverbal rumusnya adalah subjek is MR, adjektif, non, dan adverb. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada kata kerjanya. Misalkan saya bilang kopi pahit gitu ya. Jangan bilang coffee bitter gitu kan ya. Tapi the coffee is bitter kayak gitu. Jadi harus ada kata kerjanya. Ingat ya, kalimat harus ada subjek, harus ada verb, itu minimalnya. Boleh ada objek, boleh ada adverb. Tapi nggak wajib. Yang wajib adalah subjek sama verb. Oke, kemudian aturannya di sini sudah saya tuliskan. Ketika verb 1 SES atau is itu untuk subjek tunggal. Kemudian kalau verb 1 murni atau are itu untuk subjek jamak. Dan kalau subjeknya I itu pakainya verb 1 murni atau I. Kemudian fungsi simple present itu menunjukkan kebiasaan saat ini. Kemudian yang kedua adalah fakta atau kebenaran umum. Kebenaran umum itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam atau sosial. Dan yang ketiga adalah terjadwal resmi di masa yang akan datang. Jadi kayak keberangkatan pesawat, kedatangan kereta, itu kan terjadwal resmi ya. Kantor bukanya kapan, tutupnya kapan. Nah itu terjadwal resmi, maka yang dipakai adalah simple present. Jadi misalkan saya bilang, pesawat akan tiba nanti malam jam 8. Bukan the plane will arrive, tapi the plane arrives at 8 tonight. Kayak gitu. Pakainya simple present karena terjadwal resmi berkaitan dengan lembaga atau instansi resmi. Kemudian ada alur atau plot, biasanya dalam seni drama atau seni peran. Kemudian kalimat perintah. Nah, langsung aja. Oke, kita coba di sini. Nomor satu. Nomor satu bahasa Inggrisnya jadi gimana, Rulita? Um, this seminar Mhm. is really interesting for the new peserta tuh apa ya? Participant. Oh, for the new participants. Partisipannya pakai S atau enggak? Pakai Pakai. Oke. Betul. Lanjut yang kedua, Nurul Iman, bahasa Inggrisnya jadi gimana? they visit mereka mengerjakan tugas dapat off. They accomplish ya mengerjakannya kalau di sini. Boleh. They boleh. They accomplish uh, they accomplish the duty in pustakaan library every weekend. Every weekend. Nah, ketika kita mau bilang setiap akhir pekan, kita bisa bilang dengan every weekend boleh, atau on the weekend boleh, atau at the On weekend boleh. at Jadi itu weekend. variasinya ya. Kemudian yang ketiga, Rulita, The research proposal is checking by the supervisor. is checking, By diperiksa. Hati-hati, diperiksa tadi pasif ya, di. Berarti rumusnya pakai yang ini tadi, is MR oh verb 3. Ya, oke. is checked Is checked, oke. by the supervisor. Oke. By supervisor. Nah, sebenarnya nggak boleh pakai the ya, Rulita. Karena kita ngomongin proposal penelitian pada umumnya dan supervisor pada umumnya.
Ketika ada Hmm. kata benda, ini buat Nurul sama Rulita, ketika ada kata benda itu kan tebel itu bisa dihitung, dan jumlahnya satu, itu pakein e. Jadi misalnya contoh gampangnya Oh. aja biar gampang diingat ya. Misalnya saya bilang, saya suka apel. Itu nggak boleh bilang I like apple atau I like the apple, nggak boleh. Karena I apple-nya like itu an secara apple. umum atau belum jelas. Hmm. Ketika dia belum jelas atau umum, pakainya adalah a atau an. I like an apple. Kalau misalkan ada kata benda, kan tebel, umum, atau belum jelas, pakaiin e atau an. Kalau nggak mau pakai e atau an, jamakin. I like apples. Kayak gitu. Hmm. Oke. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Kalau the itu untuk yang sudah jelas. Apa sih sebenarnya perbedaan jelas dan belum jelas? Dikatakan jelas kalau yang diajak ngomong dan yang ngomong itu sama-sama paham benda yang dimaksud. Kalau belum jelas, salah satunya aja yang belum paham atau keduanya sama-sama belum paham. Gitu. Jadi di sini kita ngebahas secara umum. Makanya yang nomor tiga jadinya nanti a supervisor atau boleh supervisors. Kayak gitu. Coba diulang. Perlu lihat nomor tiga. Eh, Miss, kalau yang depannya berarti proposal penelitiannya pakai the Pakai atau e juga. pakai Pakai e oh juga. pakai a juga. Karena kita ngomongin Oke. secara umum. Secara umum Oke. atau belum jelas itu pakai e atau en kalau cuma satu. Kalau nggak mau pakai e atau en dijamakin. Jadinya Oke. Em, proposal research kalau nggak mau pakai e pakai s kan di belakangnya. kebalik. Proposal research atau research proposal. Oh iya. A research proposal Mm-mm. is checked by a supervisor. Pakai R dong, kan banyak. Oh iya. Is checked R. are supervisor. Coba diulang. Oh, supervisornya tuh banyak. Kalau misalkan depannya e, belakangnya pakai e juga, gitu kan? Normalnya kalau satu riset, Oh, oke. a proposal research. Kebalik. A research proposal is Oke. checked gimana sih? Kalau kamu pakai jamak, verbnya pakai R. Kalau tunggal pakainya is. Berarti A research proposal AA. are checked gitu. Kalau pakai e, berarti tunggal kan? A research proposal is checked. Membrane. A research proposal is checked AA. by by a supervisor. Oke, Bener nggak? sip. Betul. Oke. Atau boleh juga research proposals are checked by supervisors. Kayak gitu. Oke. Nomor empat, Nurul. Halo, Nurul, nomor empat. Ya, aku ya nomor 4 ya. Ya, My first purpose is to be a doctor. oke. My first purpose atau main goal boleh Oh, mainku. is to be a doctor, betul. Nomor lima, Rulita. Mainku. Uh, this eh a report is Ada itu, written. kalau ada itu pakai that boleh, pakai the boleh. Oh gitu. Ah, The report is written carefully. oke, sip, betul. Nurul, Ya, nomor yang 6 ya. nomor enam. I read an apa jurnal ilmiah itu berarti research jurnal. Kalau jurnal ilmiah apa intinya? Scientific Oh, bisa science tips. atau jurnal articles bisa. Oh, jurnal artikel. I read journal article every day. Artikel kan bisa dihitung kan? Tadi kalau bisa dihitung Oh, kasih e atau I en atau kalau nggak gitu jamakin. oh, berarti I read Mm-mm. uh, a journal articles every day. Oke. Pertanyaan saya Nurul, everyday itu kalau misalkan ditulis kalau speaking kan
Kita nggak kelihatan ya tulisannya kayak gimana. Kalau ditulis, saya Iya, mau nanya, everyday-nya digabung atau dipisah ya di kalimat nomor 6 ini? digabung. Oke, kalau kalau di nomor 6 ini harus dipisah. Oh, dipisah. Iya, Oh, karena posisinya verb. sebagai adverb ya. Adverb. Mm-mm. Oke. Kalau posisinya dia adjektif, digabung Heeh. everyday. My daily activity, my everyday activity, itu digabung. Tapi kalau dia Oh. adverb, harus dipisah. I read journal articles every day. Journal. Every day-nya dipisah gitu. Oke? Jadi dipisah. Oke. Nah, itu untuk writing ya. Karena kita speaking, jadi saya nggak nulis ya. Kalau kalian butuh nulis, silahkan dicatat sendiri. Nomor 7, Relita, That class is full of international. Eh, that class is full of with international student. non countable singular nggak boleh sendirian tadi kan. Harus pakai en atau dijamakin. Ayo. Berarti Uh, that class is full of with nggak usah pakai with of, udah cukup. is full of international students. Oke, sip. 8, Nurul. Menjelaskan tentang Mm-mm. the lecture menjelaskan tuh bisa ini nggak sih teach? Kalau di sini bisa nggak Explain. ya? Explain. Explain. Nah, The lecture explain material clearly. materi itu nonnya countable, nggak boleh sendirian Oh, atau berarti dijamakin. mm, materials. 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 Oke, Coba berarti diulang. the lecture, the lecture, Bukan the lecture, sebenarnya tapi lecturer. Kalau lecture itu mata kuliah. lecture. Lecturer. Oh, lecturer. Oke, Mm-mm. lecturer. Explain the lecturer explain materials clearly. Explain-nya pakai S ya. Coba diulang. Oh, the lecturer explains material clearly. Materialnya pakai S. Coba diulang. Yes. Oh iya. The the lecturer explains materials clearly. Oke. Sip. Number 9, Lolita. Jumlah. Tahu bahasa Inggrisnya jumlah? Total, The number oh the number. of The number of the number of penduduk tuh apa? penduduk bisa citizen, Oh ya, the bisa number of inhabitant. the number of hmm, the the number of citizen in Citizen this harus dalam bentuk citizens jamak. citizens in this city Mm. uh the number of citizens in this city ditunjukkan tuh apa ya? So, itu verb satunya. Apa? So itu verb satu. SHOW. Oh, Verb oke oke. satunya so. Bisa juga reveal. So, reveal. Ini artinya Oke. menunjukkan. Ini verb satu ya. Mm-mm. Uh, the number of citizens of this city is showed by this diagram gitu. Oke, sip. Terakhir, Nurul, nomor 10. Students, ini mahasiswa berarti banyak ya. Mm-mm. Student, the students, Nggak pakai the, um, karena the artinya tersebut ya. Jangan hati-hati pakai the. The itu oh, artinya tersebut ini atau itu. Jadi udah jelas. Ini kita ngomong secara umum. Berarti student, make non-countable tidak boleh sendirian. students, Mm-mm. students make an laporan mingguan tuh week task, Weekly. weekly, Ha-ha. weekly task, Iya, enggak jadi laporannya.
kalau ada dua kata kayak gitu kan berarti nanti bentuknya phrase ya. Kalau phrase Ya. yang dia noun itu rumusnya adalah adjektif ditambah dengan noun. Jadi adjektifnya adalah weekly, Oke. kemudian nounnya adalah task. Jangan lupa non countable nggak boleh sendirian jamakin. Weekly tasks gitu. Oh, berarti kalau misalnya ada adjektif sebelumnya tadi harus ditambah S di belakangnya. Bukan karena adjektifnya, karena tasknya. Tadi kan Tasknya. mm-mm. Tas itu kan noun. Oh, Di mana ada non iya. noun, dia Hah? countable atau bisa dihitung itu nggak boleh sendirian. Harus ada Oh, nya atau oh, dijamakin. Kayak tadi saya bilang I like an apple atau I like apples. Nggak boleh bilang I like apple, itu salah. Oke? oh, iya. Jadi Tambah kalau S. gampangnya kayak gini. Kalau ada non countable, ini harus ada atau nya. Hmm. Kalau dia tunggal. Tapi kalau nggak mau pakai e atau boleh. Berarti non countable-nya harus dalam bentuk jamak gitu. Hmm. Ini kalau untuk yang belum jelas atau umum ya. Hmm. Mm-mm. Nah, Oke, kalau yang berarti pakai dari. Hmm. kalau pakai the ini Hmm. untuk non yang jamak bisa, non tunggal bisa, atau non yang uncountable juga bisa gitu. Tapi ini untuk Oh, yang udah jelas ya. udah jelas. Oke. Atau apa namanya? Kalau ada makna tersebut ini atau itu gitu. The itu artinya Oh. tersebut ini atau itu gitu. Hmm. Oke? Berarti kalau misalnya nggak ada kayak tadi mah langsung nggak boleh pakai do ya. Nggak boleh. Langsung students make weekly tasks gitu Mm-mm. ya. Betul. Oke. Oke. Aman sampai sini Rulita? Aman. Oke. Nurul aman ya? Aman. Boleh saya hapus ini ya? Iya. Oke. Kita bergeser ke praktisnya. Sebentar. Saya ambil handphone dulu. Kelas kita mana ya? Oh, ini. Dari Rulita dulu. Saya nanya, Rulita jawab ya. Yang topik satu. What is your full name? My name is Rulita Sani Hoerunisa. Oke. How can I call you? You can call me Rulita. Oke, Rulita. Oh ya, target kita di kelas ini adalah yang pertama sama yang ketiga ya. Koherensi sama grammarnya. Yang penting jawab apa yang ditanyakan dan grammarnya oke. Oke? Oke. Kalau untuk vocabulary-nya tergantung penguasaan teman-teman. Karena kan beda bidang, beda gitu kan ya. Terus apa namanya, Mhm. kalau pronunciation nanti kalian bisa belajar sendiri pronunciation-nya. Kelas kita targetnya adalah di grammarnya oke, sama yang penting jawab apa Coherence. yang ditanyakan. Jangan sampai tadi saya nanya di mana atau kemana jawabannya malah sedang apa. Nah, nggak boleh kayak gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Rulita, where are you from? I'm from Bandung, Jawa Barat, but currently I'm living in Garut. Oke. Do you work or study? I work as a graphic designer remotely, so I work from home. Oke. What is your activity in your free time? I In my free time, I do skating, roller skating with my husband. Oke. Roller skate itu, sorry, roller skate. Roller skating. Roller skating. Oke. Oke, udah kejawab semua, Rulita. Beberapa oke sih, nomor 2 oke, 3 oke, 4 oke. Nah, kita kan belum belajar tentang kompleks sentence ya. Hmm. Jadi dalam kalimat itu, jadi macam-macam kalimat itu ada 4. Yang pertama ada simple sentence, itu kalimat biasa, di mana ada subjek, ada verb. Kalau misalkan ada yang kedua namanya compound sentence. Kalau compound sentence itu kalimat yang ada conjunction and, but, for, kayak gitu.
Terus ada complex sentence. Kalau complex sentence itu ada klausa yang lainnya, ada induk kalimatnya seperti who, whom, which, because, although, even though. Hmm. Terus yang keempat adalah compound complex sentence di mana ada conjunction kompleks sama conjunction compound. Nanti kita bahas itu ya. Sementara kayak gitu dulu. Nah, kalau Rulita tadi untuk yang pertama, kedua, ketiga, dan empat semuanya udah ngejawab sesuai yang saya tanyakan. Tapi untuk yang pertama, Rulita cuma jawab pakai simple sentence. Hmm. Apakah itu salah? Tidak. Itu udah benar. Tapi nanti kalau misalkan Rulita ada target mau belajar IELTS, Hmm. dipanjangin ya. Oke. Karena itu cuma simple sentence. Kalau di Oke. speaking IELTS itu kita waktunya pamer kemampuan. Jadi dalam waktu 15 menit usahakan kalian bisa pamer sepamer-pamernya gitu. Jangan terlalu panjang kalau masih awal-awal kayak gini kayak what is your full name. Tapi panjangin. Tadi kan saya nanya Rulita namanya siapa? Langsung jawab my full name is bla bla bla. Harusnya tambahin and you may address me as Rulita Oke. misalkan. Kamu boleh memanggilku Rulita misalkan kayak gitu. Kalau nomor 2, Oke. 3, dan 4 udah bagus karena tadi udah dicampur dengan conjunction yang lainnya gitu. Jadi aman. Kita bergeser ke Nurul. Oh, Rulita ada yang Ya, mau ditanyain sebelum bergeser? Bentar. Nggak ada, aman? aman, so far Aman aman. ya. Oke. Nurul, what is your full name? My name is Nurul Iman. You may address me Nurul. Oke. You may address me as Nurul. Itu satu paket ya. S. S. Mm-mm. Saya langsung periksa S. ya. Coba diulang. Okay. What is your full name? My name is Nurul Iman, and you may address me as Nurul. Oke, Nurul. Where are you from, Nurul? I'm from Bogor. Oke. Yang ketiga. Do you work or study? I'm work and study. I'm work and study. Ya, Boleh I'm and work. ketemu dengan verb satu boleh? Oh, boleh ya? Nggak Berarti boleh dong. boleh ya. Oh, berarti satu-satu I aja. work aja. Nggak boleh I am I work. Oh, I Kan tadi work. rumusnya subjek verb satu kan? Satu, iya betul. Berarti Hmm. I work in mm-mm. campus as a staff, and then I study in magister in my campus. Oke. Nggak boleh I study ya. Harusnya Jadi, adalah I'm studying. Kita belum belajar. I'm studying. Mm-mm. Oh. Jadi nggak boleh bilang I study at university. Kenapa? Karena Mm-mm. belajar di kampus itu sifatnya sementara. Kalau sementara pakai present continuous. Ya. Jadi I am studying gitu ya. Studying in Oke. university gitu ya. Mm-mm. Oke. Coba saya ulang. Do you work or study? I work uh, in campus or university ya. I work in university and then I'm studying uh, in the same university. Oke, Bisa. bisa. Tapi kalau udah pakai N nggak usah pakai then ya, boros ya. Oh. Pilih salah satu aja. Oke. What do you, sorry, what is your activity in your free time? I go to the cafe for just apa namanya healing for my friend with my friends. Oke. Bukan I go to the cafe ya. Kalau the Hmm. cafe nanti cafe itu, cafe yang mana kan saya nggak tahu. I go to cafe. I go to a cafe Uh, or I go cafe. to cafes gitu. Cafe. Berarti I go to cafes bisa ya? Mm-mm. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Aman. Oke. Selanjutnya, nomor satu. Nurul dulu ya. Daily routines. What time do you usually wake up? Um, at for kalau jam setengah lima tuh a half 5 a.m. bukan sih? Salah nggak? Atau 4:30 a.m.
4:30 boleh atau 30 past 5. Oh, 30 past 5. Coba saya ulang. What time do you usually wake up? On ya, berarti. On Pakai at. uh, Kalau at jam oh, at. at apa tuh tadi? 4:30 a.m. 4:30 a.m. Setengah lima Ya, berarti ya. ya. Okay. What do you usually have for breakfast? Um, maybe for breakfast, I jarang tuh seldom ya. Rarely. Apa? Seldom boleh, rarely boleh. Rarely, rarely, breakfast. Jarang sarapan sih, Oke, maksudnya gitu. berarti I rarely Oh, have rarely. breakfast. I rarely Mm-mm. have breakfast. Okay. What do you usually have for breakfast? Oh, I rarely have breakfast. Oke. Saya langsung bahas ya, Nurul. Ya. Ketika ada pertanyaan, what do you usually have for breakfast? Kan Hmm, jarang kan Nurul sarapan. ya. Tapi masa nggak pernah sarapan sih? Pernah kan? Oh, oke Oke. ya. Karena Nah. pertanyaan saya adalah apa yang kamu makan pas sarapan? Jadi coba jawab apa yang kamu makan meskipun kamu jarang. Jadi misalkan tadi jawabannya Oh, adalah because I rarely have sorry, I have rarely breakfast, but I ever enjoy I ever enjoyed my breakfast and this was misalkan apa gitu. Jadi sebutin. Karena saya nanyanya buat gitu. Jadi oh, saya pengen tahu kamu kalau sarapan makan apa gitu. Atau kalau hmm, misalkan gini, kamu bisa bilang dengan I rarely, tadi kamu bilang I rarely have breakfast, but hmm, if I have to enjoy my breakfast one day, I will choose misalkan bread and egg, misalkan kayak gitu. Jadi hmm. usahakan tetap ngejawab what-nya, karena saya nanya apa Oh, yang kamu makan ah. gitu. Oke, Nah, ya. itu Kalau aja. misalnya Mm-mm. bilangnya I rarely mm, Have breakfast. have breakfast, but if I have to enjoy my breakfast, I will eat uh rice noodle. Bisa kayak gitu. Apa? Rice noodle, fried noodle, Fried noodle. rice noodle, mie Iya, nasi. salah. Iya. Boleh, boleh, boleh. Berarti Ya, gitu ya. pokoknya Oh ya. jawab what-nya, karena saya nanya what. Tapi kalau dalam speaking biasa, it's okay ya. Kamu mau jawab kayak gitu. Aku nggak pernah sarapan ya, nggak apa-apa gitu. Cuman kan fokus kita adalah ngejawab apa yang ditanyakan. Oke, gitu. Oke, yang ketiga, how do you go to campus or work? I go to campus with motorcycle. With motorcycle, harusnya by motorcycle. Bye. Yeah. Mm-mm. Bye. I go to campus by motorcycle. Okay. What do you do in your free time, Nurul? In free time, I go to ya tadi ya, cafes with my friends or watching film in Netflix maybe. Oke. Tadi kamu bilang I go to cafes and watching. Ya. Gak imbang. Karena ini Oh, kebiasaan. I watch. Oke. Harusnya watch ya. Lanjut. What is your favorite daily activity? Maybe for now, uh, I like my favorite daily is course like this, English course like this. Course like this. Ikut As, ikut follow, ah, biasanya ikut kasih kata kerjanya. Following atau joining atau ah taking.